titik stasioner, khususnya fungsinya trigonometri. Di sini ada definisi ya. Misalkan fungsi trigonometri yang mempunyai turunan. Jika f aksen A sama dengan 0, maka fx stasioner di titik x sama dengan A dengan nilai fa disebut nilai stasioner, fx di x sama dengan A, titik A, fa disebut titik stasioner. Untuk lebih jelasnya kita lihat contoh 1. Tentukan titik dan nilai stasioner fungsi fx sama dengan cos 2x pada interval 0 kurang sama dengan x kurang dari atau sama dengan 2pi. Untuk menyelesaikan soal ini, pertama kita mencari turunannya fx sama dengan cos 2x. Maka ini diturunkan menggunakan aturan rantai. Kita pakai pemisalan, misalnya A sama dengan 2x, B sama dengan cos A. Kemudian turunannya A sama dengan atau A aksen sama dengan 2, turunannya B atau B aksen sama dengan negatif sin A. Sehingga turunan dari fx, f aksen x sama dengan 2 kali negatif sin A, berarti negatif sin A ya, sin A. Hanya kita kembalikan, substitusikan 2x sama dengan negatif 2 sin 2x. Yang selanjutnya kita lihat lagi soalnya tadi tentang stasioner. Syarat stasioner itu turunan pertama dari fungsi tersebut sama dengan 0. Berarti f aksen x-nya sudah diperoleh tadi, berarti langsung saya ganti menjadi negatif 2 sin 2x sama dengan 0. Ingat, ini nanti jadinya persamaan trigonometri yang di kelas 11. Ini kita bagi negatif 2 semua, berarti di sini ditulislah sin 2x. Ini kalau dibagi negatif 2 berarti 0. Nah, nanti ini kita arahkan lagi ke dua ruas supaya sama bentuknya. Di sini sin, berarti di sini juga tentu sin. Untuk mencari nilai-nilai x-nya, maka ingat materi kelas 11 tentang persamaan trigonometri. Sin x sama dengan sin alfa. X-nya sama dengan pi dikurang alfa ditambah k kali 2pi, atau x sama dengan alfa ditambah k kali 2pi. Nah, kita aplikasikan coba ini ke sini ya. Berarti ini sin 2x sama dengan sin berapa? Sinnya 0. Ya 0. 0 saja ya, bukan 0 derajat. 0 kan ini radian. Nah, dan bentuknya sudah sama. Berarti di sini sebagai x-nya di sini adalah 2x, ini yang sebagai alfa yang di sini adalah 0. Maka ditulislah 2x sama dengan ya pi dikurang alfa, alfanya 0 ditambah k dikali 2pi. Ya, nanti sederhanakan dulu untuk mencari x-nya. Sini masih ada 2 ya. Berarti dibagi 2 semua nanti. Ini pi dikurang 0 kan pi. Berarti x sama dengan pi per 2 ditambah k kali 2pi dibagi 2 pi. Nah, disinilah kita mengambil k bilangan bulat yang mana memenuhi. Ingat, batasan intervalnya sudah ditentukan soalnya. Berarti kita mengambilnya k-nya 0 ya. Ketika k-nya sama dengan 0, x-nya diperoleh sama dengan pi per 2. Pi per 2 apakah memenuhi? Memenuhi, karena pi per 2 itu 90 derajat. Yang ini kan 0 derajat sampai 360. Oke, apakah masih ada x yang memenuhi dengan mengambil k1? Coba k sama dengan 1. Apakah memenuhi? Berarti di sini menjadi pi per 2 ditambah pi, atau 90 derajat ditambah 80. 20 kan? Nah, berapa pi? Atau langsung saja 3 pi per 2. Oke, berarti sama dengan 3 pi per 2. Apa memenuhi? Ya, kita cek lagi k-nya sama dengan 2. Apakah memenuhi? Tidak.
Kalau K-nya 2 berarti 2Pi, ada lebihnya. Dari sana sampai Pi 2Pi saja. Berarti untuk K-nya bilangan positif, oke. Atau 1 saja. Untuk K-nya negatif 1. Tidak ya. Karena di sini kalau 90 dikurangi 180 negatif. Berarti di K bilangan negatif, bulat negatif tidak ada yang memenuhi. Berarti untuk persamaan pertama ini X yang memenuhi ada 2. Lanjut di sini, atau 2X sama dengan alfa berarti 0 tambah 0 ditambah K kali 2Pi berarti K kali 2Pi saja. Dibagi 2 langsung saja ini. Berarti X-nya sama dengan K kali Pi. Ambil lagi K-nya bilangan bulat 0. K sama dengan 0. Apakah memenuhi? Berarti X-nya sama dengan 0. Memenuhi. Ada tanda sama dengannya. Kecuali tidak ada ini berarti tidak memenuhi. Berarti ini memenuhi. Kita ambil lagi K-nya 1. Sama dengan 1 dikali Pi. Maka X-nya sama dengan Pi, memenuhi. Kalau ambil K-nya 2, ternyata K juga memenuhi. K sama dengan 2, maka X-nya sama dengan 2 kali Pi, 2. Kalau K-nya 3, lanjut ini lagi. Ketika X-nya sama dengan 2Pi, maka F 2Pi sama dengan 4Pi. Berarti sama dengan 2 putaran. Coba kita lihat. Ingat positif. Berarti saya memutar begini ya. 1 putaran, 2 putaran. Berarti cos 0. 1. Ulang ya. Ketika X sama 0, maka F0 sama dengan 1. Ketika X sama dengan Pi per 2, maka F Pi per 2 sama dengan negatif 1. Ketika X sama dengan Pi, maka F Pi sama dengan 1. Ketika X sama dengan 3Pi per 2, maka F 3Pi per 2 sama dengan negatif 1. Ketika X sama dengan 2Pi, maka F 2Pi sama dengan 1. Nah, karena yang dicari adalah titik dan nilai stasionernya, maka dapatlah dituliskan titik stasionernya adalah 0,1, kemudian Pi per 2, kemudian Pi, 1, dan 3Pi per 2, negatif 1, 3Pi, 1. Nilai stasionernya adalah negatif 1 dan